Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baiklah, pada modul 3 ini yang merupakan kelanjutan dari dua modul sebelumnya yang telah saya sampaikan. Di sini kita akan membahas masih mengenai upstream petroleum contract, tapi di sini kita akan lebih ke arah praktikalnya, gimana sih cara menghitung-hitung lah mengenai gimana menghitung government take, gimana menghitung kontraktor take. Kira-kira itu objektifnya pada modul ketiga ini. Oke, kita mulai dulu dengan desain kebijakan fiskal migas itu seperti apa. Jadi di sini ada dua objektif yang harus diselaraskan. Pertama dari government objektif dan tentu juga dari investor objektif gitu ya. Karena masing-masing tentu punya objektif. Kalau dari host government itu dia kalau kita baca di sini to maximize the nation wealth gitu ya. Dan seterusnya. Ya, kalau di Indonesia ini kan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 33 ayat 3 yang intinya ada dua di situ, dikuasai negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sama dengan ini. Itu dari sisi government objektif. Kemudian dari sisi investor objektif itu tentu pada dasarnya ingin memaksimaskan di sini value to stakeholders gitu ya. Nah, tantangannya memang di sini adalah bagaimana artinya meyakinkan bahwa government itu tetap dapat porsinya yang besar setinggi mungkin gitu ya, maunya gitu ya. Namun pada saat yang sama dia tetap harus mengencourage investor untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi gitu. Jadi di situ ada itulah challenge-nya. Negara dapat banyak tapi pada saat yang sama investor juga bisa tertarik untuk melakukan investasi. Oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke definisi mengenai government take dan contractor take. Apa itu? Jadi kalau kita lihat di sini ada breakdown gini ya. Di sini ada gross revenue, misalnya ini ada total dari revenue, gross revenue. Nah, gross revenue itu pada dasarnya terdiri dari kalau kita breakdown dia ada profit gitu ya. Ada profit, ada cost gitu ya. Cost recovery lah kalau di sini gitu ya. Nah, cost itu tentunya inilah kalau kita lihat komponennya ya ada operating, development, exploration cost, intinya cost lah ya. Apapun itu. Nah, profit ini ada dua, nanti dibagi dua karena kita di PSG kita bagi dua, ada porsinya government nanti dari profit ini yang kita sebut government take, ada lagi porsinya kontraktor yang disebut kontraktor take. Jadi by definition sebenarnya kalau di international standard definition itu government take atau kontraktor take itu dari profit gitu ya. Dari profit ini gitu ya. Tapi kadang-kadang juga kalau di Indonesia gitu kadang-kadang government take itu suka dari gross revenue dari sini. Jadi hati-hati aja di sini nanti kalau ketika disebut government take 50 sekian persen gitu. Itu mungkin dari mana gitu, bisa jadi government take porsinya ini gitu, bisa jadi porsinya dari government take ini terhadap gross revenue. Tapi kalau di international definition yang dimaksud government take itu memang adalah terhadap revenue gitu ya. Jadi ini government terhadap dari profit. Walaupun kadang-kadang tadi saya sebut kalau di Indonesia kadang-kadang dari gross revenue. Kalau apa yang penting tahu ininya aja ketika disebut ini terhadap apa gitu ya. Karena baca paper itu terhadap ini pasti gitu, terhadap profit. Tapi kalau dilihat di POD kadang-kadang itu terhadap ini gross revenue. Jadi yang penting baca definisinya. Oke, itu government take. Jadi government take itu apa? Biasanya dinyatakan dalam persen gitu ya. Terdiri pada dasarnya dari semua penerimaan pemerintah. Biasanya kan kalau di PSG itu ada royalti, kalau di Indonesia kan FTV gitu ya. Kemudian ada bagi hasil, equity share, ada juga pajak. Dibagi karena dia dalam persen dibagi profit ini, profit. Nah, kalau kontraktor take ya tentu ya sisanya. Jadi kalau misalnya di sini dapat government take maka kontraktor take sama dengan 100% dikurang government take. Oke. Nah, sekarang dari tiga jenis kontrak tadi kan di modul sebelumnya kita sempat sebutkan ada konsesi, ada PSC, ada service kontrak. Maka kira-kira
kalau kita breakdown porsi penerimaan pemerintahnya, kalau di konsesi itu pada dasarnya hanya ada dua gitu ya. Hanya ada royalti dan ada income tax. Itu hanya dua. Nah, bedanya kalau di PSC itu ada tiga gitu ya. Royalti, kalau di Indonesia kita pakai FTP gitu ya. Ada lagi bagi hasil, sini government bagi hasil, baik government maupun kontraktor di sini. Jadi elemen penerimaan pemerintah ada tiga, ada royalti, ada government sale, ada tax juga. Jadi ada tiga elemen bagian pendapatan pemerintah kalau di PSC. Kalau di service kontrak bagaimana? Kalau di service kontrak sebenarnya semuanya milik negara gitu ya. Dapatnya buat negara semua, government semua sebenarnya dapat. Jadi government hanya membayar fee kalau di pure service kontrak gitu ya. Bayar fee. Jadi pada dasarnya semuanya jadi milik pemerintah. Pemerintah hanya membayar fee. Kemudian dari fee tersebut si kontraktor pun bayar pajak lagi kan di sini gitu ya. Jadi kira-kira begitu kalau kita lihat main elements dari upstream petroleum contract ya. Oke. Nah, sekarang coba kita exercise ya biar lebih paham apa itu maksudnya. Jadi misalnya Ibu dan Bapak ada dua opportunity gitu. Yang pertama di suatu daerah sini ada sistem konsesi ditawarkan di sini sistem PSC. Anggap aja supaya tidak kompleks gitu ya. Anggap aja opportunity, prospek yang ditawarkan ini, blok yang ditawarkan ini potensinya sama lah kita anggap gitu ya, supaya ngitungnya gampang gitu ya. Jadi sama-sama mempunyai recoverable reserve yang dapat diproduksikan sekitar 50 juta barrel gitu ya. Kemudian oil price-nya 50. Nah, ini saya ganti 50 karena sekarang oil price-nya 50, sebelumnya saya pakai 80 sekian ini. Jadi udah saya ubah sih gitu ya. Oke, kemudian total cost-nya di sini 750. Oke, maaf tadi ada bunyi dikit, ada makanan datang. Jadi perlu doping juga kita. Oke, jadi nah dari sini kemudian kita hitung gitu ya. Berapa government take kalau di konsesi di sini? Berapa government take kalau di PSC sini? Oke. Kita hitung satu-satu dulu ya. Diingetin angka-angkanya supaya gampang gitu. Jadi kalau di royaltinya misalnya 20%, taxnya 40 untuk yang penawaran di wilayah sini gitu ya, di wilayah yang sini nih. Oke, kita hitung. Nah, ini flow-nya seperti tadi karena konsesi sama flow-nya kayak seperti yang tadi. Oke, kita hitung gross revenue-nya berapa. Gross revenue kan tadi dia produksinya harganya 50, produksinya 50 juta gitu ya. Jadi kalau dalam juta, gross revenue-nya dapatlah 2.500 tinggal kali gitu ya. Berapa royalti? Nah, royalti tadi kan diketahui 20%. Maka 20% ini kali 2.500 dapatlah 500 gitu ya. Oke, cost kan diketahui tadi 750 juta. Oke, kita tulis 750 juta. Oke, kalau kita kurang-kurang 2.500 kurang ini kurang 750 dapatlah 1.250. Nah, ini punyanya si company gitu ya. Tapi company kan harus bayar pajak lagi kan, di sini kan ada profit, dia harus bayar pajak. Pajaknya tadi 40%. Jadi 40% kali 1.250 ini dapatnya 500 pajaknya gitu. Jadi setelah pajak oil and gas company-nya dapat 750. Nah, kita breakdown. Dari total gross revenue kan 2.500 totalnya ya. Jadi kita breakdown kan dia kan ada tiga komponen, ada cost which is 750, ada company kontraktor di sini atau kontraktor company kalau di concession umumnya dapatnya 7,5. Nah, kemudian ada government dapatnya 100. Dari mana? Ya dari sini, dari royalty dan dari tax kan 500 dapatnya 1.000 jadi kan. Nah, ini jumlahnya harus klop ini, harus 2.500. Kalau nggak klop pasti ada salah di mana gitu ya. Oke, kemudian kita hitung government take. Ini kita hitung government take. Government take itu adalah tadi semua penerimaan pemerintah, dalam hal ini royalti dan pajak 500 jadi 1.000 dibagi dengan profit. Profit berapa? Profit itu ya gross revenue dikurang cost gitu ya. Jadi gross revenue-nya berapa? Gross revenue kalau kita lihat di sini 2.500. Gross revenue-nya 2.500. Kita hapus dulu ini ya. Profitnya yang mana ya? Profitnya ya ini 2.500 dikurang cost 750.
Jadi dapatnya ini kalau kita bagi maka government take-nya 57,1%. Ini kalau yang konsesi tadi. Oke, sekarang kalau PSC gimana? PSC sama. PSC tadi kan asumsinya sama 50 juta kali 50 dolar per barrel dapatnya 2.500. Tapi royaltinya kan cuma 10% tadi di PSC tadi. Maka 10% kali 2.500 dapatnya 250. Cost-nya sama 7,5, maka equity split-nya 2.500 kurang ini dapatnya 1.500. Nah, ada bagi hasil kan 6535. Bagi hasil sebelum pajak ya. Jadi 65 dikali 1.500 equity to be split-nya dapatlah ini untuk government, 35 kali ini 1.500 juga dapatlah 525 gitu ya. Untuk si kontraktor karena kontraktor split-nya begitu 6535. Nah, dari kontraktor dia harus bayar pajak lagi 40% pajaknya sama rate pajaknya. Maka 525 ini kali 40 dapatnya 210. Sama seperti sebelumnya kita breakdown, gross revenue-nya 2.500, cost-nya 750. Maka company dapat berapa? Company kan dapatnya ini kontraktor 525 dikurang pajak dia harus bayar netnya, jadi dia dapatnya 315. Government dapat berapa? Government kan dapat dari royalti berapa royalti 250. Ini kan 250 royalti, kemudian dapat dari bagi hasil government ini bagi hasil di sini gitu ya, 975. Kemudian dapat lagi dari tax ini ya, taxnya berapa? 210. Jadi kalau kita jumlahkan 1435 ini. Ini kalau dijumlahin tadi harus sama dengan 2.500. Kalau enggak salah, ada yang salah. Government take berapa? Sama. Government take ya ini 1435 dari negara tadi gitu ya. 1435. Kalau kita lihat government take-nya 1435 dibagi dengan cost gitu ya. Profit adalah 2.500 dikurang sama cost 750. Maka dapatnya 82%. Itu government take untuk si konsesi. PSC. Kalau konsesi tadi kan lebih rendah ya dapatnya ya. Sekarang kan ininya lebih tinggi 82,9%. Oke, jadi kira-kira gitu ya caranya. Nah, sekarang ini kita coba lihat kalau misalnya ada case seperti ini, ada case lebih kecil, misalnya saya buat case baru, saya pengen menguji di sini apakah selalu royalty tax itu government take-nya akan lebih kecil daripada PSC gitu ya. Nah, di situ yang harus kita lihat gitu ya, maksudnya. Nah, di sini dalam hal ini kita akan lihat nanti di exercise ini asumsi recoverable reserve 4 juta, kemudian harga minyak sama, 50 dolar per barrel, total capex-nya di sini 150. Nah, sekarang hitung berapa government take, hitung berapa GT, baik di konsesi maupun di PSC. Hitung. Nah, biasanya kalau di kursus yang nggak online gitu biasanya ya udah hitung sendiri. Ibu-ibu, bapak-bapak hitung, saya ngopi. Ya lumayan kan 10 menit, 15 menit jadi saya ngopi dulu, Bapak isilah ini gitu ya. Sendiri. Ibu-ibu, bapak-bapak. Ini yang untuk konsesi, kemudian ini yang untuk PSC tinggal diisi di sini, saya ngopi dulu. Tapi karena nggak bisa ngopi, ya udah kita langsung ke jawaban aja ya. Nah, ini jawabannya kira-kira kayak gini lah. Sama seperti flow yang sebelumnya gitu ya, hitung aja berapa gross revenue-nya, royaltinya karena tadi berapa? 40% kan besar, sengaja saya bikin besar gitu ya. Cost-nya 150, jadi revenue-nya habis gitu ya. Karena 200 kurang royalti kurang cost. Jadi semuanya habis karena royaltinya lumayan besar tadi gitu ya. Besarnya lumayan signifikan gitu. Sehingga karena dia ini royaltinya sampai 50 gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini 0, tax-nya juga 0, otomatis company share 0. Kalau kita hitung di sini dari gross revenue 200 itu company nggak dapat apa-apa gitu ya. Si cost-nya itu jatuhnya 150, maka kalau kita hitung government take 50 government dibagi dengan profit ya sama. Profit 200 gross revenue ini dikurang cost 150.
Dia dapatnya 100%. Jadi secara profit, semuanya profit itu nggak ada profit karena company-nya dapatnya 0. Jadi profitnya itu 100% milik si government gitu loh. Itu kalau di royalty. Di PSC sama, kan case-nya sama tadi 200. Cuman karena royaltinya 0%, sengaja saya bikin 0%. Oke, dia 0 dapatnya gitu ya. Dengan cost-nya 150. Maka masih ada bagi hasil di sini sebesar 50 bagi hasil yang dibagi 70-30 di situ pembagiannya. Kontraktor tetap bayar tax dari sini gitu ya, 30% kali ini bayar tax 6 ini. Maka kalau kita breakdown dari gross revenue 200, cost 150, company dapatnya 9 dari bagian company kontraktor ini dikurang pajak gitu ya. Jadi total netnya dia dapat 9. Government itu dapat dari royaltinya 0, di sini 0 royalti, kemudian 35 dari bagi hasil, kemudian dari tax 6. Ini ya. 41 dijumlahin. Jadi di sini kan harus klop. Maka government take dapat 41 dibagi profit 200, profit itu sama dengan gross revenue, yang ini dikurang cost 150 dapatnya 82%. Artinya apa? Artinya dalam case ini kalau tadi ekstrim bahwa sistem konsesi itu ternyata government take-nya bisa juga lebih besar daripada PSC gitu ya dalam ilustrasi ini gitu. Karena tadi sengaja saya ambil contoh yang agak ekstrim. Oke. Nah, sekarang kalau service kontrak. Nah, ini service kontrak. Service kontrak misalnya agak beda dikit gitu ya, karena service kontrak itu dia dapat fee gitu ya. Nah, misalnya $6,5 per barrel, tax 35%. Misalnya ini recoverable reserve-nya 10 juta, price 50, total cost 200. Coba kita lihat untuk pure service kontrak hitungnya. Sama kita hitung gross revenue dulu, karena dia harganya 50, produksi 10 juta, dapatnya 500 gitu ya, dalam juta dolar. Cost berapa? Cost 200 tadi kan diketahui. Nah, sekarang kita harus bayar service fee. Si negara kan harus bayar service fee yang besarnya $10 per barrel gitu loh. $10 per barrel itu $6,5 gitu ya tadi fee-nya ya. Kali dengan volumenya yang 10 juta barrel. Dapatlah 65 juta gitu ya. Nah, sini dia harus bayar tax juga. Tadi taxnya asumsinya 35%, maka 35% kali 65 dapat, dia harus bayar pajak ini. Maka company netnya itu 65 kurang ini dia dapatnya 42,5. Jadi kalau kita breakdown gross revenue tadi 500, cost-nya 200, company dapat berapa? Company dapatnya 42,25. Government dapat berapa? Ya government dapatnya ya ini 500 kurang hampir semuanya lah ya, 500 dari sini, dari total ini 500 dikurang cost, dikurang 65 yang harus dia bayar, ditambah pajak lagi dapat 21,75. Jadi totalnya ini. Kalau kita hitung government take sangat tinggi ya, 86% dari sini. Jadi memang cenderung kalau government take di service contract itu akan cenderung lebih tinggi. Nah, sekarang di sini ada konsep access to gross revenue gitu ya. Access to gross revenue itu berapa si investor itu akan dapat dari awal gitu ya. Jadi kalau misalnya royalti itu akan sangat pengaruh gitu di sini. Nah, coba kita lihat kalau misalnya di sini Bapak Ibu ini Bapak misalnya investor nih, investor misalnya anggap aja Bapak ya karena di sini gambarnya Bapak. Jadi ada 4 opportunity, pilih mana gitu ya. Yang menurut Bapak menarik, ini dari sisi investor, bukan dari sisi negara. Anggap aja kan Bapak kan investor nih. Jadi sebagai investor, kalau ada 4 opportunity dengan asumsi sama, asumsinya dia prospek PPT-nya sama ya, cost-nya sama, maka yang mana yang kira-kira paling menarik dari opportunity ini? Apakah mau milih PSG yang ini dengan royalty 0%, profit split sekian-sekian gitu ya? Apa mau milih service fee? Atau mau milih PSG ini yang royaltinya sekian, atau mau beli concession system. Nah, yang mana yang dipilih gitu. Ini quick count gitu ya. Kalau Bapak kan disuruh bos milih cepet tuh quick count gimana. Kalau quick count itu kan ya harus quick gitu, nggak bisa nunggu besok gitu kan. Bukan quick count dong namanya. Jadi kalau misalnya kita belum punya data yang lengkap, namanya juga ini baru penawaran, blok data sangat terbatas, hanya mengandalkan rezim fiskal, informasi yang dimiliki, maka kira-kira yang menarik yang mana gitu ya. Ini nggak ada salah, nggak ada benar sih maksudnya. Karena kan bisa asal yang penting alasan gitu ya. Nah, kalau kira-kira yang mana? Mungkin kalau ini nggak suka lah ya. Kalau misalnya servis ini kan pasti nggak menarik lah ya. Ngapain gitu ya kan servis kontrak gitu ya. Nah ini kira-kira yang ini
25 mungkin oke juga, tapi ininya agak terlalu besar gitu. 25% itu berarti access to gross revenue-nya cuma 75%. Access to gross revenue itu kan AGR ini kan sama dengan apa namanya? 100 dikurang dari royalti itu, jadi cuma 75% dia di sini gitu ya. Mungkin nggak terlalu menarik di sini. Nah, tinggal dua ini, mau yang mana gitu ya. Bisa ini nggak ada yang benar, nggak ada salah gitu ya. Kalau dari access to gross revenue antara ini sama ini, memang bagusan yang ini kan 90%, 100% di access to gross revenue-nya, karena royaltinya 0. Sementara yang ini kan 90% karena royaltinya 10. Tetapi split kan dia bagusan yang ini kalau buat si investor karena dia 35 gitu ya, di sini 25. Ya antara dua inilah yang mana yang prioritas kalau disuruh milih gitu ya. Nggak ada benar salah lah kira-kira, tapi argumennya apa? Ya kalau mau cepat gitu ya, recover cepat mungkin ini kelihatan lebih menarik karena akses to gross revenue-nya tinggi. Tapi di sini sebenarnya splitnya lebih bagus. Ya, nanti lama-lama ada feeling lah. Itu jam terbang yang menentukan. Oke. Oke, saya kira begitu untuk modul ini upstream petroleum contract gitu ya. Di modul berikutnya kita akan membahas lebih jauh mengenai bagaimana mekanisme pembukuan cadangan, apa kaitannya dengan petroleum contract. Insya Allah saya akan segera bikinkan modul 4 ini. Saya kira modul 4 ini memang cukup menarik gitu ya. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak, kolega, adik-adik semua, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.